Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Ayo tetap semangat dalam belajar walaupun masih dalam jarak jauh atau daring. Gak apa-apa, kalian sekarang masih jarak jauh pembelajarannya, akan tetapi jangan sampai mengendorkan semangat kalian untuk belajar. Dalam belajar kalau tidak ada semangatnya, nanti yang akan kalian dapatkan dalam belajar itu juga nanti tidak akan maksimal. Untuk bab atau pertemuan yang kemarin saya terangkan bab 3 tentang seni tari. Itu tentang levelnya ada 3 level tari, itu ada sedang, ada rendah, ada tinggi. Kemudian tari diiringi dengan musik dan diiringi dengan nyanyi. Sudah saya terangkan di bab 3. Untuk sekarang masuk di bab keempat, merancang, pementasan, dan mementaskan fragmen. Sebelum saya terangkan bab 4 ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah bersama-sama tadi, ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Bab 4, merancang, pementasan, dan mementaskan fragmen. Dari babnya saja ada kata merancang dan mementaskan. Dari seni fragmen. Seni fragmen di sini itu lebih sering atau lebih terkenalnya, lebih umumnya dipanggil atau disebut seni teater, seni drama, dan sejenis dengan itu. Kalau bab merancang pementasan, berarti dalam merancang pementasan seni teater itu nanti yang perlu disiapkan apa saja. Kemudian mementaskannya yang perlu disiapkan juga apa saja. Dalam seni teater di sini itu nanti ada unsur seni rupa yang bisa masuk. Contoh, ada seni musik. Dalam teater itu sering juga dimasukkan seni musik atau iringan musik dalam pementasan teater. Entah itu nanti untuk mengisi suara atau membuat suasana yang lebih mencekam atau lebih kenal lagi, itu bisa seni musik. Kemudian seni tari juga bisa masuk dalam seni teater. Contoh, kalau seni teater itu dia mementaskan tema tentang asal-usul tari jaipong atau tari reog dan sebagainya, pasti kan di dalamnya ada sebuah seni tari. Kemudian ada seni rupa yang lainnya, contoh ada ragam hias pun juga kadang bisa masuk. Contohnya dalam tata panggung itu, apakah nanti dikasih ragam hias flora atau fauna dan lain sebagainya juga bisa masuk. Kemudian pada awalnya teater itu diawali dari adanya interpretasi dari sebuah naskah. Jadi ada naskah kemudian dipentaskan menjadi seni teater atau ditampilkan dalam seni teater. Kemudian yang poin A dulu, merancang pementasan seni fragmen atau pementasan teater. Dalam pementasan seni teater itu harus ada perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasi dalam setiap langkah untuk memahami konsepnya. Teknik dalam seni teaternya harus dimatangkan dan prosedural untuk menghasilkan tujuan pementasannya. Yang dimajukan dengan konsep itu adalah seni teater tersebut nanti akan membawakan tema apa. Nah, itu namakan dengan konsep. Kemudian tekniknya. Nah, kalau teknik di sini itu nanti ada olah nafas, ada olah suara. Nah, ini untuk membuat dalam seni teater itu akan bisa berhasil.
Kemudian prosedural untuk menghasilkan tujuan pementasan yaitu adalah langkahnya harus sesuai atau urut, jadi tidak ada yang ketinggalan. Kemudian tujuan dari perencanaan tadi itu adalah mencapai kualitas pementasan seni teater yang bermutu, kemudian menjaga kesejahteraan beberapa awak pendukung pementasannya, dan menjadi kualitas yang sangat baik dalam pementasan sebuah seni teater. Kemudian untuk itu dalam merancang seni teater itu harus ada satu, pembentukan panitia terlebih dahulu. Panitia di sini adalah organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan pementasan teater. Jadi panitia ini yang merancang siapa yang menjadi pemainnya nanti, siapa yang menjadi pembuat naskahnya, siapa yang menjadi tata panggungnya, siapa yang menjadi penanggung jawab busana dan sebagainya. Itu dalam membentuk panitianya itu nanti yang akan bertanggung jawab tentang keberhasilan sebuah seni teater atau pementasan teater. Kemudian yang kedua, membuat rancangan pentas. Nah, kalau rancangan pentas di sini tadi harus konsepnya sudah jelas, nanti mau membawakan tentang tema apa, kemudian nanti yang menjadi pemeran utamanya siapa, pemeran apanya siapa, kemudian setting tempatnya bagaimana, setting alurnya bagaimana. Lah itu dalam membuat rancangan pentas. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, melakukan latihan. Latihan di sini itu berarti orang yang menampilkan atau menjadi pemain seni teater. Di sini ada 5 latihan yang harus dilakukan. Yang pertama, olah nafas. Nah, dalam seni teater itu harus melakukan latihan olah nafas. Kenapa? Karena kalau tidak melakukan latihan olah nafas, itu nanti tenaga yang kalian keluarkan dalam seni teater itu pasti kan mengeluarkan suara yang jelas, kemudian keras, tegas. Nah, itu ketika kalian melakukan latihan olah nafas, secara otomatis nanti tenaga kalian akan lebih kuat. Nah, dan kemudian teknik nafas atau latihan olah nafasnya di sini adalah ada 3 cara: pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan diafragma. Untuk ketiga ini sudah saya terangkan di semester pertama. Kalau yang menyanyi itu kan lebih baiknya menggunakan pernafasan diafragma. Kalau di sini boleh menggunakan tiga-tiganya asal tahu bagaimana caranya menggunakannya. Jadi teknik pernafasan dada itu dengan memasukkan udara ke paru-paru ditandai dengan bau. Lah, ini kalau kalian sudah bisa menguasai tiga-tiganya ini, nanti akan lebih mudah dalam mengatur sebuah nafasnya. Kemudian kedua, melakukan latihan olah vokal. Olah vokal di sini adalah sebuah pemain untuk menyebutkan kejelasan lafalnya atau kosakatanya. A, I, O, E, O-nya harus jelas, katanya juga harus jelas, tidak boleh belibet. Ataupun yang kalau sebuah seni teater atau drama dibuat belibet, nah itu memang sudah dikonsep. Tetapi yang lainnya tidak harus seperti itu. Jadi harus lafalnya atau katanya harus jelas. Kemudian olah rasa atau sukma. Kalau olah rasa sukma di sini itu kalian fokuskan pikiran dengan cara meditasi minimal 10 menit setiap hari.
Yang pernah saya lihat dari teman-teman kuliah saya yang ikut seni teater, itu ada lilin di depannya, malam-malam dia matanya disuruh fokus untuk melihat lilin tersebut sampai tidak tahan atau mengeluarkan air mata. Tidak harus fokus dan tidak boleh memalingkan atau memejamkan mata. Itu cara melatih fokus, salah satunya seperti itu juga bisa. Kemudian olah pikir. Olah pikir di sini harus yang dimaksudkan adalah menyamakan persepsi dan juga harus tahu tanggung jawabnya dari seorang pemain atau sebuah yang bertugas di tata busana, tata letak, tata panggung dan sebagainya. Dan yang ketiga, olah tubuh. Ada dua, mimik dan gestur. Kalau mimik itu berhubungan dengan muka. Bagaimana muka ketika marah, ketika sedih, ketika kecewa, ketika bahagia. Lah itu nama mimik. Kalau gestur itu bisa menjadi pendukung dari mimik muka yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang B itu mementaskan fragmen. Nah, di sini mulai halaman 52 sampai halaman 56. Di sini banyak banget poin-poinnya. Yang pertama, dalam seni fragmen atau pementasan seni fragmen atau teater, itu naskah teaternya atau naskah dramanya harus ada yang membuat terlebih dahulu. Karena itu sangat penting. Kalau tidak ada naskah, gimana caranya mau mementaskan sebuah seni teater atau seni drama? Nah, dalam naskahnya di sini tema yang mau diambil itu bebas. Mau bertemakan tentang Wali Songo atau perjalanan salah satu Wali Songo, bertemakan tentang pendidikan, tema tentang kebudayaan, itu terserah atau bebas dari panitia yang atau kelompok seni teater yang mau menampilkan sebuah pementasan. Dan naskah di sini itu gunanya untuk para pemain dari seni teater itu diutarakan atau diucapkan dalam sebuah seni teater. Jadi nanti ada pemainnya, naskahnya bagaimana, pemain ini naskahnya ini, pemain ini naskahnya ini. Lah itu nanti yang menentukan adalah naskah. Naskah ini nanti alurnya bagaimana, itu juga naskahnya. Kemudian yang B, pemainnya. Pemain di sini juga tidak kalah pentingnya, karena ketika ada naskah tetapi tidak ada pemain yang menampilkan naskah tersebut juga tidak akan menjadi pementasan teater. Kemudian saya terangkan lagi, untuk pemain di sini itu atau lebih seringnya disebut aktor, aktris, artis dan sebagainya lah. Itu pasti ada pemeran utama, ada pemeran pembantu, pemeran antagonis, pemeran protagonis. Kalau pemeran antagonis itu adalah pemeran yang berperan jahat. Kalau protagonis itu tengah-tengah. Protagonis itu yang pemeran baik. Tritagonis itu tengah-tengah atau penengah dari sebuah konflik yang ada, itu tritagonis. Kemudian yang ketiga ada sutradara, adalah pemimpin dalam pementasan sebuah drama atau teater. Jadi sutradara di sini itu harus memiliki kemampuan satu, memilih naskah yang baik, pandai menafsirkan watak para tokoh ceritanya atau tokoh pemainnya. Pemain ini cocoknya ditaruh jadi pemeran utama atau tidak, atau ditaruh jadi pemeran jahat atau baik. Itu harus dimiliki sutradara kemampuannya. Pandai memilih pemain yang tepat, itu tadi. Sanggup melatih para pemainnya. Kemudian bisa bekerjasama dengan para petugas serta cekatan dalam koordinasi semua bagian dari seni teater. Yang selanjutnya ada tata rias. Tata rias di sini berarti cara mendandani atau memakai
pakaian para pemain. Pakaiannya itu bagaimana, secara konsepnya bagaimana, cerita yang dibawakan apa. Contoh kalau teater itu menggambarkan tentang persawahan atau petani, berarti otomatis ya ada cangkul, kemudian ada topi petani dan sebagainya. Itu ya tata rias adalah yang membuat make upnya. Beda lagi kalau tata busana itu tentang tadi kostum yang mau dipakai atau yang akan dipakai para pemain. Kemudian tata suara. Tata suara di sini adalah pengeras dari sebuah suara yang ditampilkan atau dikeluarkan seorang pemain. Ada soundman. Kalau seringnya adalah disebut soundman atau yang mengurusi tentang sound system dari suara itu, bisa lantang, bisa keras, bisa jelas. Nah, itu tugas dari tata suara. Kemudian tata panggung. Panggung adalah tempat para aktor memeragakan dari lakon drama atau pementasan teater. Jadi area pertunjukan dari pementasan teater. Tata panggung ini juga harus penting karena harus sesuai dengan konsep atau tema yang diangkat dalam seni teater. Kemudian tata lampu juga ada, dan yang terakhir adalah penonton. Penonton di sini adalah unsur sangat penting juga dalam pementasan drama, karena kalau tidak ada penonton dalam menampilkan sebuah drama juga nanti rasanya kurang berhasil dalam pementasan drama tersebut. Apalagi kalau sudah kalian pentaskan dramanya tidak ada penonton, kalian sudah capek-capek latihan beberapa minggu atau beberapa bulan, tetapi hasilnya kalau nggak ada penonton juga kurang maksimal, dan juga pasti juga para pemain dan panitia secara keseluruhan juga tidak akan puas. Nah, kemudian ini hanya sekedar informasi untuk kalian semua kelas anak-anak kelas 7. Saya sendiri juga sekarang sedang melakukan proyek membuat sebuah film pendek, itu berhubungan dengan petani atau kesederhanaan keseharian seorang petani di channel YouTube. Kalau ketika kalian mau lihat juga silakan di channel HM Project. Kalian mau mampir-mampir melihat juga silakan. Nanti juga kemungkinan saya akan ikut dalam menjadi pemainnya. Nah, untuk pertemuan yang ini saya cukupkan sekian. Untuk evaluasinya silakan kalian kerjakan uji kompetensi 4 halaman 57 nomor 1 sampai nomor 10 saja. Sekian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat dalam belajar, dan juga puasanya kalian lancar, karena kalian sudah besar harus puasa selama 30 hari secara full. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan ada halangan juga, nanti pasti akan ada tugas atau tanggungan untuk mengkodoknya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.